Anak Indonesia Senang bernyanyi, lewat nada dan irama mengajak semua berseru. Aku cinta lagu anak Indonesia tentang keindahan dan kebanggaan bangsa. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita cinta lagu anak Indonesia. Kita cinta lagu anak Indonesia. Halo semua, salam sehat selalu untuk para sahabat Kila. Kali ini Kila hadir untuk mengetengahkan program Bincang Kila yang menjadi salah satu program terbaru dari kegiatan Kita Cinta Lagu Anak atau Kila yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bincang Kila akan mengupas berbagai topik yang berkaitan dengan lagu-lagu anak Indonesia, termasuk juga program Lomba Kila yang sudah menginjak tahun kedua, tahun lalu di 2020 dan tahun ini 2021. Kali ini Bincang Kila kedatangan dua tamu yang penting banget ya, yang akan menjadi narasumber episode pembuka ini, yaitu yang pertama, sudah ada melalui platform Zoom di ujung sana, ada Bapak Ahmad Mahendra. Beliau merupakan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menggawangi kegiatan Kila. Dan di sebelah saya sudah ada Kak Deno Bintarno dengan baju pinknya. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini merupakan perwakilan Kita Indonesia dan menjadi narasumber atau memberikan masukan-masukan untuk pelaksanaan kegiatan Kila. Ya. Senang sekali kita sudah berkumpul hari ini. Semoga kita semua sehat ya. Pak Mahendra sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Mia, sehat Mbak Deno. Sehat, alhamdulillah Pak. Mungkin mau disapa dulu adik-adik kita di Kila dan juga teman-teman dan juga mungkin pemirsa yang ada yang sedang menyaksikan saat ini. Boleh silakan Pak Mahendra. Ya, selamat sore adik-adik Kila. Salam sehat ya adik-adik, semoga tetap semangat walaupun masih situasi yang pandemik. Semoga kita selalu sehat dan selalu dikaruniai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, ini Pak Mahendra dan juga Kak Deno nih, bagaimana nih aktivitas dan juga kegiatan selama pandemi nih? Mungkin Pak Mahendra dulu, kegiatannya apa aja sih Pak selama pandemi ini untuk Bapak? Karena kita ini work from home ya, yang pertama pasti masih kerja Mbak. Jadi aktivitas kita nggak terhenti karena walaupun kita pakai Zoom kayak begini nih, kita rapat-rapat seharian dan sebagainya, tapi tentunya juga kita pasti kumpul ya dengan keluarga lebih banyak gitu ya. Walaupun di kantor atau di rumah kerja tetap semangat terus ya Pak? Tetap semangat dan kita juga ngumpul ya dengan keluarga gitu. Jadi lebih sering ketemu keluarga jadinya. Tapi ya itu uang jajannya jadi naik malahan. Karena sering kirim makanan ini ya, online ya Pak ya? Bukan, kan kalau dulu udah kejata ya, kalau sekarang kan bapaknya di rumah, jadi minta uang jajan terus. Oke. Gimana Pak? Maksudnya suasana tetap baik-baik aja? Alhamdulillah baik, kita mencoba terus menyemangati, kan mereka juga pembelajarannya kan jarak jauh, pakai daring dan sebagainya. Kita mencoba mendampingi ya anak kita. Kebetulan juga sebenarnya udah gede sih Mas SMA, jadi kita hanya ngawasi kemudian mendampingi kalau ada hal yang dan kita juga ini mencoba mengurangi kejenuhan kita juga kejenuhan dia gitu ya, sehingga kita mencoba membuat kegiatan-kegiatan baru gitu Mbak Mia. Oke, pada akhirnya kita semua akan beradaptasi ya, dan kegiatan barunya kalau untuk kita seperti ini, kita mengadakan Kila. Ya, betul. Ini kan hal yang sangat positif. Baik. Betul.
Pak Mahendra, aku sudah tanya. Sekarang aku pengen tahu, Kak Deno, kegiatannya apa selama pandemi ini, Kak? Waduh, karena saya ibu rumah tangga, kebetulan anak-anak saya tuh udah besar ya Mbak, udah kerja. Jadi eh, malah dipacu untuk bikin sesuatu di rumah gitu. Jadi Contohnya. saya kebetulan suka masak, jadi bikin kue. Jadi kebetulan teman-teman yang suka order, jadi ya waktunya banyak kan untuk terima pesanan ya. Terus sekarang ini karena kita terlibat dalam kegiatan Kila, jadi ada waktu lagi untuk Konsentrasi di Kila. konsentrasi di Kila, kerja dari rumah juga, Zoom meeting ya Pak, dengan Pak Mahendra tentunya. Iya. Kemudian meninjau anak-anak yang sedang latihan vokal, antara lain itu sih Mbak. Oke, yang pasti walaupun pandemi, aktivitas kita nggak berhenti, malah makin Betul. semangat, makin kreatif ya. Ya, biar Ya. nggak bosen ya di Biar rumah. nggak bosen. Oke, ini bicara Berarti bisa soal order ya Mbak Mia? gimana, Mbak Pak? Deno tadi kan Mbak Deno suka masak, kita bisa order berarti tadi ya? Wah, nanti saya kirim Pak, tenang aja Pak. Habis ini kita order ya, Pak ya, yang banyak buat Kak Deno. Oke, baiklah, kita langsung bicara soal lagu anak. Kalau bicara Kila, kita tentunya bicara lagu anak. Pak Mahendra pengen tahu deh, Pak Mahendra suka memperkenalkan lagu-lagu anak zaman Bapak masih belia dulu nggak ke anak-anak Bapak? Ya, kalau pas waktu anak masih kecil, ya pastilah harus dikenalkan gitu ya, karena lagu-lagunya itu kan, terutama lagu-lagu Edi Sud, kalau Ibu Sud ya, kalau saya ya, waktu itu kayak nenek moyangku, kemudian tik-tik bunyi hujan, kemudian naik-naik ke puncak gunung, kayak gitu-gitu. Selain mungkin juga Ate Mahmud, kayak gitu-gitu ya, kita juga suka lagu Anak Gembala dan sebagainya. Walaupun saya sendiri suka ada lagu Desaku gitu kan, Desaku yang gitu tuh paling suka saya yang lagu-lagu begitu. Selain memang waktu si Cica Kuswoyo, si Heli kan memang fenomenal ya, itu semua orang tahu pasti kan gitu ya. Gitu. Nah, tanggapan mereka apa Pak tentang lagu-lagu di zaman baheula itu? Jadi kalau waktu itu kan pas petualangan Sherina, dia seneng kalau yang petualangan Sherina. Tapi kalau lagu-lagu yang kayak tadi Desaku, kemudian itu dianggap itu mah lagu lama ya, gitu. Dianggap lagu lama gitu. Walaupun dia ya tetap mau menyanyi karena kan nurut gitu ya. Tetapi kayak dia sempat nyari-nyari referensi lagu-lagu yang lain gitu. Itu yang nah sekarang ini kan yang agak susah ya, itu kalau untuk anak-anak mungkin, kalau kebetulan anak kami kan udah gede gitu. Nah itu sih Mbak Mia, pasti harus kenalin dong. Harus dikenalin. Nah, kalau Pak Mahendra tadi katanya favoritnya lagunya lagu Desaku, mungkin mengingatkan kita kan kampung halaman ya Pak ya. Ya betul. Apa lagu favoritnya dan penyanyi Wah. favorit zaman dulu? Karena dulu saya muridnya Pak Kasur, jadi saya senang lagunya Pak Kasur. Alumnus dari TK Pak Kasur. Nah, saya sama Pak Kasurnya sendiri. Oh, langsung ketemu ya. Iya. Gimana? Jadi saya senang sekali lagu-lagu Pak Kasur yang ada dua mata saya itu kan. Yang kiri. Nah, itu kan basic banget ya Pak. Jadi lebih gampang ngertinya gitu. Ya. Dan fun ya Pak ya. Itu sederhana tapi kayaknya memikat. Iya, sampai sekarang tuh kita ingat. Gitu. Jadi kalau kita flashback lagu zaman dulu, kita rasanya kembali ke masa kecil Iya. dan rasanya itu yang harus kita tularkan ke anak-anak dan adik-adik kita. Gampang dicerna ya. Betul. Gak usah mikir ada semua, oh dua mata saya gitu. Lagu-lagu yang ada di Kila yang sudah masuk itu juga lagu-lagunya bagus-bagus banget ya. Ya, Menarik banget ya. Betul. Oke, nah sekarang Kalau saya suka tim songnya Mbak. gimana Pak? Tim songnya luar biasa, keren banget yang Kila ini. Ya, ini Iya. ciptaan Mbak Dian HP. Mbak Dian HP itu loh. Ya, Tadi tidak harusnya dilanjutkan lagi, Pak. diputarin nih, Mas Nadiem aja di Instagramnya langsung tuh ngupload gitu. Jadi memang banyak sekali yang suka gitu. Banyak yang suka, banyak yang support ya, alhamdulillah. Iya. Lagunya tuh ceria ya Pak. Iya, keren deh. Itu. Betul. Ini harus aku perkenalkan juga ke anak. Ya. Nah itu walaupun kita sudah gede, tapi yang tim song itu kayak kita benar-benar mengingatkan kita kayak lagu-lagu anak-anak dulu gitu, tapi tetap kekinian. Itu Mbak, itu kerennya yang sekarang penting. bilang. Ya Baik. betul.
Oke, nah sekarang kita bandingkan dulu nih ya. Kalau tadi kan Pak Mahendra dan juga Kak Deno punya lagu favorit ya, pilihan masing-masing. Nah, dengan salah satu lagu peserta lomba tahun lalu, kita lihat sama-sama untuk menutup segmen ini. Yuk. Jika ku ditanya mau jadi apa, tak ada yang menduga. Bukan polisi, dokter, atau tentara. Ayo coba tebaklah. Dia selalu berdiri dan tak pernah berhenti, terus mengajar. Selalu buat tertawa, terkadang juga galak. Ayo tebaklah. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. Jadi seorang guru, ku mau menjadi akan ku basmi, kan ku berantas dan ku rangkul yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. Ku mau menjadi guru untuk berbagi ilmu, berampas kebodohan. Ku mau menjadi guru, jadi seorang guru. Akan ku basmi dan ku berantas dan ku rangkul yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap semua pelajaran. Yang memberantas kebodohan. Aku harus jadi jagoan di setiap, di setiap semua pelajaran. Jadi guru, seorang guru. Kembali di program Bincang Kila, tadi kita sama-sama sudah dengarkan ya, itu adalah salah satu lagu yang jadi pemenang lomba di tahun 2020 yang lalu. Dan tadi kita udah dengarkan ya, udah kita resapi, aku juga sudah coba mencerna, ternyata memang walaupun lagu anak, tapi beat dan melodinya udah sangat modern banget ya. Benar begitu ya Kak Deno ya? Ya betul. Oke, nah aku ada pertanyaan lagi nih. Sebelum tercipta program Kila ini, kan kita bersama-sama mengalami betapa langkanya lagu anak-anak. Ya kurang lebih 10 tahun terakhir ya, Ya. kita hampir tidak punya lagu anak-anak. Kalaupun ada, tapi tidak terpublish dengan baik gitu. Nah, Pak Mahendra dan juga Kak Deno melihat kondisi seperti ini bagaimana? Mungkin dari Pak Mahendra dulu, silakan. Ya, saya melihatnya harus gini, sedih ya dengan adanya langkanya lagu anak. Tapi sebetulnya itu dimulai dari terputusnya acara-acara musik lagu anak di TV, gitu ya, di radio. Kan dulu marak ya, Nah itu terputus. Dulu kan ada Pak Kasur, terus Ibu Su dan sebagainya kan ada di TV ya dulu. Nah kemudian yang kedua memang mulai industri lagu anak mulai jadi tidak diminati. Jadi itu juga jadi terputus, ekosistemnya jadi keputus. Kemudian mulai meninggalnya
mulai langkanya juga pencipta-pencipta lagu anak, gitu ya Mbak Denok ya, seperti mulai meninggalnya Papa Tibob, kemudian Elva Sesoria, Kak Nunu, dan sebagainya, apalagi Busu dan sebagainya kan, gitu. Jadi Ate Mahmud dan sebagainya. Nah, dari situlah mulai nggak ada lagi regenerasi untuk ya kalaupun ada lagu anak, ada penyanyi lagu anak, tetapi penciptanya juga udah langka. Kalau nggak ada penciptanya, penyanyinya juga langka. Belum masalah keberadaan atau lagu-lagu anaknya itu sendiri juga sangat sedikit gitu. Itu yang jadi ekosistemnya itu ini Mbak Mia betul-betul mengakibatkan kondisi yang sangat menyedihkan sehingga kelangkaan karena ya penciptanya, industrinya, penyanyinya ya semua jadi nggak tertarik dan juga tinggal sedikit, kemudian juga tidak banyak didukung, di pasaran juga tidak didukung. Jadi itulah mengakibatkan situasi yang seperti ini gitu. Nah, moga-moga dengan Kila ini kan kita mencoba membangun ekosistem kembali gitu, Mbak Mia. Iya, benar sekali Pak. Nah, kalau menurut Kak Denok sendiri seperti apa? Nah, kebetulan saya ini kan perwakilan dari Kita Indonesia. Jadi saya mau jelaskan dulu, Kita Indonesia itu adalah komunitas yang semuanya perempuan. Jadi sudah ada yang ibu-ibu nih, termasuk saya. Nah, itu kita lihat anak-anak kita tuh kok zaman sekarang ini kok nggak banyak punya lagu yang bagus ya. Terus mereka tuh cenderung untuk menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan usianya. Dan mereka terkontaminasi sama lagu asing. Betul. Wah, fasih banget deh kalau nyanyi karena lagu kan asing kalau ya. pegang gadget, apa yang masuk itu yang terekam. Nah, betul. Untuk itu saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih sekali untuk Pak Mahendra yang telah mendukung acara Kila nih. Kita diajak ikutan untuk serta. Jadi kita harapkan dalam acara Kila ini kan ada lagu, diantaranya ada lomba cipta lagu. Diharapkan juga untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik lah dan melodinya yang bersifat modern, kemudian liriknya yang tentunya dapat diterima di telinga anak zaman now ya Pak ya. Betul. Jadi mereka nggak ini kuno nih gitu, bukan zaman aku gitu ya. Itu yang kita harapkan itu ya Pak Mahendra ya. Betul. Menambahkan Mbak Mia? Gimana Pak? Menambahkan ya gini, kesedihan itulah kemudian muncul direktorat kami nih Mbak. Aku perlu jelasin dulu. Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru itu amanahnya kan baru muncul di tahun 2020 mulai ada dari direktorat kita ini. Dari sinilah ini amanahnya adalah ada dua sebetulnya, perintah dari Pak Jokowi, Pak Presiden. Langsung. Jadi yang pertama memajukan perfilman dan memajukan musik. Terutama mengembalikan lagi ekosistem lagu anak. Nah dari situlah sama Pak Dirjen dari Pak Menteri kemudian Pak Dirjen mencoba nyari nih pola apa yang sehingga kita bisa mengembalikan ekosistem tadi lagu anak lewat makanya menjadi tugas utama kami Mbak Mia untuk mengembalikan lagi itu, mencoba mengembalikan. Nah, kebetulan kan ada ketemu kita nih, ketemu kita yang memang konsen ya, ibu-ibu perempuan yang cantik-cantik, ibu-ibu yang kemudian berpikiran ke depan untuk dan keprihatinan kepada anak. Nah, akhirnya kita nyambung nih, sehingga punya konsep, sehingga kita bagaimana sustainable, berkelanjutan, bagaimana tidak sekedar gitu loh, membuat lagu anak, tapi setelah itu selesai, atau ya menumpuk lagu-lagu anak saja, tapi kan tidak disosialisasikan atau tidak dibikin acara atau apapun yang seperti dulu kan ada banyak media. Nah sekarang apalagi kan banyak media. Mungkin itu Mbak Mia. Jadi memang benar-benar tugas dari direktorat kami Perfilman Musik dan Media Baru. Oke, berarti bisa dibilang itulah yang melatar belakangi munculnya program Kila ini ya, Pak Mahendra ya. Betul sekali, betul sekali. Biar anak-anak cinta lagu Indonesia ya, Pak ya, bukan lagu Korea ya, Pak. Iya dong, wajib dong, harus. Iya, pusing saya Pak kalau Korea-Koreaan. Lagu Korea semua sekarang iya, tuh, betul. Aduh, ya. Tapi ini memang harapan kita sangat tinggi nih untuk program Kila ini. Nah, betul. Kak Deno, untuk konsep sosialisasinya sendiri bagaimana untuk program Kila? Konsep sosialisasinya karena ini ajang kompetisi ya, jadi ada lomba menyanyi lagu anak dan kedua itu lomba cipta lagu anak.
Jadi kita sosialisasikannya juga lewat Instagram, lewat Facebook, lewat kita juga ada media TikTok. Kita adakan dance challenge nih. Jadi supaya ini tambah rame. Pokoknya berbagai platform udah Iya. dimasukin, terutama yang lagi happening apa itulah. Iya, betul. Itu dance challenge ada hadiahnya juga biar menarik juga ya, Pak ya. Pak Mahendra udah ikut dance challenge-nya? Harus. Iya, siap. Tapi anak saya udah gede. Pak Mahendra punya TikTok. Nanti kita duet ya, Pak. Boleh. Pakai account saya, Pak. Saya ada account TikTok. Oke. Nah, artinya sosialisasi pokoknya segala arah dimasuki, gimana caranya bisa tersosialisasi dengan baik. Betul. Para orang tua ini juga jadi tahu. Betul. Lalu juga para peserta lomba ini juga jadi bisa tahu bagaimana Betul. cara mendaftar dan ikutan. Apalagi peserta lomba sekarang mendaftarnya gratis ya, Pak. Nggak ada pungutan biaya ya, Pak ya. Oh, itu lebih Betul. enak. Betul. Iya, jadi kita pengennya semuanya tidak terbebani ya. betul, partisipasi semua di sini. Nah, siapa saja yang boleh ikut kegiatan lomba ini? Oke, untuk penyanyi cilik kita dibatasi usia siswa-siswi PAUD dan siswa-siswi SD. Itu jadi semuanya, ya semuanya anak-anak Indonesia monggo semua ikutan ya Pak ya. Dan kemudian untuk lomba cipta lagu anak itu terbuka untuk semuanya supaya mereka dapat mengirimkan kreasinya karya cipta lagu anak untuk usia PAUD juga dan usia SD. Ada 2 bagian, satu untuk cipta lagu anak PAUD, kedua cipta lagu anak SD. Monggo semuanya kita gubiah-gubiah ya Pak supaya semuanya ikut ya Pak. Ini seluruh Indonesia ya Pak? Betul, seluruh Indonesia. Oke. Ya mudah-mudahan yang di ujung sana, yang di barat, yang di timur semua bisa ikutan. Ya harus. Jadi nggak jadi dominasi yang di kota besar aja. Ya mumpung lagi PPKM ya Pak ya, daripada itu coret-coret terus dengerin main gitar, yuk semua kirimkan, divideokan. Oke, Kak Deno tadi sempat nyinggung soal kompetisi atau lomba. Terus kemudian sudah kasih tahu juga siapa aja yang boleh ikut kegiatan ini. Nah, Pak Mahendra, kira-kira langkah-langkah apa nih yang perlu kita lakukan untuk ekspansi lagu anak Indonesia, Pak? Ya, betul. Ini yang mau saya terangkan betul Mbak Mia. Jadi yang pertama ini kan harus berlanjut terus nih kan. Ya, yang dibutuhkan adalah komitmen semua pihak. Itu yang pertama. Jadi kita mencoba sekarang ini terus menguatkan komitmen semua pihak. Kan kita dengan komunitas kita tadi gitu ya, kita udah memulai dari kita. Nah, kemarin pun kan kita di Hari Anak sudah ketemu dengan Sekemendikbudristek juga, dengan Direktorat PAUD gitu ya, jadi mencoba program ini lebih diperluas sehingga nanti menambah komitmen semua pihak gitu ya, sehingga tidak hanya kita yang mensosialisasikan tapi juga nanti juga akan masuk menjadi kurikulum sekolah gitu ya, karena lagu anak kan sangat penting biar menjadi pembicaraan di sekolah itu, dan sehingga keterlibatan di tingkat pendidikan kan menjadi masif. Dan ini Mas Menteri lewat Merdeka Belajarnya kan ingin sekali Merdeka Belajar itu kan sesuai dengan umurnya. Jadi kalau PAUD gitu ya bermain sesuai umurnya. Nah, lagu anak ini menjadi sangat penting karena secara psikologis dia kan mengenalkan di dalam lagu-lagunya ya, di dalam lirik-liriknya itu kan mengenalkan tentang keindonesiaan, keindahan, jati diri, ekspresi dan sebagainya. Makanya itu menjadi sangat penting. Mas Menteri sangat konsen terhadap pentingnya lagu-lagu anak ini untuk sampai kepada anak-anak sekolah juga yang tadi PAUD maupun SD terutama, sehingga kita ke depannya memang membentuk jati diri bangsa anak-anak kita yang sesuai dengan umurnya. Nah, untuk itulah kita langkah-langkah berikutnya pasti akan komitmen acara kita ini lebih diperluas platformnya, menjadi platform tidak sekedar program, karena akan menjadi tayangan di Indonesiana TV. Kebetulan kita kan akan punya TV Indonesiana TV yang akan launching di September. Jadi nanti di situ juga akan ada program anak khusus, gitu. Jadi program anak gitu, memperluas dari program Kila ini, gitu contohnya. Nah, otomatis juga lewat media tadi udah disampaikan oleh Mbak Deno ya. Kita dari tahun lalu yang mulai lomba, sekarang tidak hanya lomba, tetapi juga menjadikan video klip gitu, lagu-lagu yang tahun lalu pemenang,
Dan tim songnya kan juga dijadiin nanti menjadiin video klip juga yang menarik, bisa ditayangkan di mana-mana, di sekolah, kemudian di media, di TV, di TikTok dan sebagainya. Sehingga lagu anak ini kembali menggema di seluruh Indonesia. Dan kemudian juga otomatis kalau semua komitmen, guru-guru juga ikut bergerak, saya pikir saya optimis kok, apalagi lagu-lagunya jagoan sekolah, itu yang Mbak Denoknya itu favorit saya itu. Ceria ya Pak ya. Selain tim song ada lagu jagoan sekolah yang pemenang tuh bagus. Jadi saya merasa optimis ini akan kembali deh ekosistem lagu anak ini. Yang penting semua komitmen. Nah ini dijagain oleh direktorat kami nih Mbak Mia. Oke, luar biasa. Kita beri plus tepuk Wah, tangan. Terima keren, Pak. kasih untuk Kemendikbud Ristek Betul, ya, Pak. sudah punya perhatian lebih Ya, untuk anak-anak Indonesia. betul. Ya, sebelum kita menutup segmen ini nih, Pak, boleh diceritain dong apa sih bedanya program Kila 2020 dengan yang 2021? Tapi sebenarnya udah disinggung ya Mbak Denok ya. Iya. Kalau dulu lomba, karena memang lagi pertama tahun 2020, jadi lomba saja ada Pak, bahkan ya tadi lomba cipta lagu sama lomba menyanyi, tapi tahun lalu ada aransemen. Tahun ini aransemen kita tunda dulu, tetapi kalau menyanyi sama cipta lagu tetap ada. Tetapi pemenang di tahun 2020 kita harus sajikan dong, karena memang dari juri-juri yang hebat gitu ya, dari juri yang hebat, sementara karya-karya anak bangsa juga hebat-hebat gitu, karya-karya yang disajikan ciptaannya maupun penyanyinya, sehingga itu yang tadi dijadiin untuk bagaimana berusaha untuk disosialisasikan Mbak. Jadi selain melanjutkan lomba, tapi juga kita memproduksi untuk dijadikan sosialisasi, program sosialisasi ke semua pihak. Seperti tadi menjadi video klip akan ada 5 ya, video klip yang pemenang lagu anak gitu. Ya, lagu-lagu yang kemarin bagus gitu sama tim songnya akan dijadiin video klip Mbak. Jadi kan benar-benar kayak kemudian bisa dinikmati dari berbagai media gitu. Itu Mbak Mia. Jadi bedanya memang dulu lomba saja, sekarang ada sosialisasinya. Karena penting Mbak. Karena kalau kita hanya menumpuk lagu pemenang-pemenangnya hanya ditumpuk kan sayang. Sementara tujuan kita kan biar dinikmati, bahkan bisa menjadi tadi program untuk semua orang sehingga bisa anak-anak menyanyi lagi lagu-lagu yang memang sesuai umurnya tadi gitu. Betul, rasanya memang paling tepat kalau dijadikan video klip, kita bisa lihat di YouTube, di berbagai platform, di segala macam. Jadi kita juga bisa langsung mengenal dan anak-anak bisa lihat, oh ternyata seperti ini nih, ternyata ini lagunya, gitu ya Kak. Ya, oke. Menutup segmen 2 ini kita saksikan lagi bersama-sama salah satu pemenang lomba menyanyi dari tahun 2020. Bungang cempa
Memang luar biasa ya kualitas untuk penyanyi anak zaman sekarang nih. Dan memang sudah sepatutnya Kila menjadi salah satu acuan untuk para anak Indonesia yang ingin unjuk bakatnya secara nasional melalui program lombanya. Nah, tadi kan kita sudah lihat yang pemenang tahun 2020. Ini kalau nggak salah ada informasi ya Kak Deno, lagunya itu apakah dinyanyikan di tahun 2021 atau bagaimana? Nah, peserta lomba menyanyi itu mereka wajib menyanyikan lagu pilihan hasil karya cipta lagu anak pemenang yang tahun lalu. Jadi diharapkan mereka selain menyanyi lagu daerah yang sudah ada pilihannya juga, mereka juga dapat mengenal lagi lagu cipta tahun lalu. Itu yang menjadi ada 15 lagu pilihan untuk menyanyikan, ya untuk dinyanyikan. Jadi mereka selain mereka belajar lagu yang baru ya Pak ya hasil cipta tahun lalu, diharapkan mereka juga lebih mensosialisasikan kan, mereka nanti di video mungkin ngajak teman-temannya, ini loh ada lagu baru nih yang kita harapkan. Nah lagu-lagu itu ada di platform di mana, di websitenya bisa ditemukan di sana? Iya ada di nanti website. diinformasikan juga mungkin ya untuk website dan sebagainya. Oke, kita ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, sebenarnya bagaimana sih mekanisme lomba di program Kila ini Pak? Ya sebetulnya kan tadi udah dilihat ya nanti di websitenya Kila ya Kila. Kemudian kalau mekanisme kan sebenarnya udah pengumuman mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus ya Mbak Deno ya. Ya betul. Untuk mulai lombanya. Kemudian tadi udah disampaikan Mbak Deno bahwa ini gratis, semua peserta terutama kalau yang menyanyikan lagu SD dan PAUD ya. Itu kemudian ciptaan lagu juga untuk SD dan PAUD, tapi kalau pencipta kan boleh siapa saja. Boleh siapa saja untuk menciptakan umum lagu ya, Pak? Umum tapi menciptakan lagu untuk lagu SD dan lagu PAUD gitu kan. Nah, kalau yang bernyanyi tadi khusus untuk anak PAUD dan anak SD yang tadi sudah harus bernyanyi, tadi pilihannya harus yang pemenang di tahun lalu, boleh memilih gitu. Kalau wajibnya kan ada lagu-lagu daerah dan sebagainya. Ya itu sih, kita mekanismenya kan sudah ditentukan oleh panitia. Kita ini memfasilitasi Mbak Mia untuk Kemendikbudristek ini memfasilitasi keperluannya yang kerjasama dengan kita yang punya konsep dari kita. Kita memfasilitasi lomba ini sehingga moga-moga menjadi acuan. Tadi betul tadi Mbak Mia awal bicara tadi menjadi acuan bagi anak sekarang sehingga ke depan itu betul-betul menjadi program yang bagus untuk anak-anak kita gitu. Amin, semoga dilancarkan dan terus berlanjut, tidak berhenti hanya di tahun kemarin dan tahun ini, tapi terus gitu ya. Oke, Kak Dena, untuk target tahun ini pesertanya seperti apa? Wah, kalau target kita kalau bisa 1.000 lebih ya Pak Mahendra ya. Ya yang harus. Tahun lalu berapa banyak? Tahun lalu itu sekitar 400-an dan banyak sekali ya. Biasa cukup banyak. Ya, banyak sekali. Dan tahun ini karena ada perluasan lombanya mencakup satu lomba cipta lagu anak untuk PAUD dan satu untuk lagu cipta untuk anak usia SD. Jadi diharapkan lebih banyak lagi. Masukan yang lebih kreatif ya. Dan sekarang karena melodinya juga lebih kreatif serta liriknya kalau bisa yang enak didengar dan familiar sama anak-anak. Itu yang paling yang akan menjadi apa ya? Yang akan jadi nanti yang dimenangkan mungkin yang paling apa ya? Wah itu karena itu keputusan Dewan Juri ya. Saya juga nggak bisa karena Dewan Juri nanti yang akan menentukan. Jadi kita sih maunya itu lagu yang berkualitas dan mungkin lagu itu akan terus terus langgeng ya Pak ya sampai nanti yang anak-anak ini nyanyi punya anak lagi ya Pak ya, seperti lagu-lagu zaman dulu kan masih langgeng ya, long lasting, dan kita juga dapat menambah perbendaharaan lagu anak Indonesia. Betul. Oke, ada tambahan dari Pak Mahendra mungkin? Ya betul, mau nanya dulu ke Mbak Deno. Mbak Deno yang sudah masuk TikTok banyak nggak Mbak? Banyak Pak, untuk periode pertama ini kita akan umumkan pemenangnya Pak, karena kita bagi per periode. Kemarin yang masuk itu sekitar 80-an Pak. Oke. Ya. Ini Mbak, nanti yang bagus-bagus dipilihin karena kan
kita nanti kan ada program partisipasi publik selain lomba-lomba seperti challenge TikTok ini akan kami munculkan di Indonesia TV, Mbak. Ya. Di Indonesia TV ya. Jadi nanti kan bisa dikabari nanti TikTok yang sudah masuk, apalagi yang sudah pemenang nanti kan setiap minggu kita ada program partisipasi publik yang seperti lomba-lomba yang kita adakan, termasuk lomba TikTok kayak gini kan gitu ya. Jadi kita bisa masuk sehingga orang juga melihat partisipasi publik terhadap ya ada lagu anak. Kalau kami kan ada lomba-lomba lain Mbak di ini. Nanti moga-moga bisa menjadi program yang menarik juga Ya seru-seru Pak. terus. Nanti Bapak kalau mau lihat itu yang sudah peserta yang masuk monggo Pak. Ya, nanti kita pilih ya Mbak ya untuk ini. Gitu. Baik Pak. Oke. Jadi kita terus Mbak berkomitmen untuk tadi menambahkan selain ini moga-moga program ini terus menambahkan ke depan biar menjadi tadi komitmen ya, kita semua berkomitmen. Jadi tolong untuk semua pihak mulai sekarang harusnya mulai komitmen terhadap lagu anak ini, karena berhubungan dengan psikologis. Kalau di Mas Menteri kan bilang Merdeka Belajar ya, ini menyangkut tidak sekedar lagu anak sebetulnya, tapi ini penting sekali untuk psikologi anak, kemudian kita menumbuhkan karakter, jati diri. Jadi sepenting itu sebetulnya Mbak, tidak sekedar bahwa lagu anak ya hanya dinyanyikan, tapi justru dari menyanyi itu kan tumbuh jiwa, kemudian karakter, sehingga apa yang dia nyanyikan hal-hal yang baik menjadi di pemahaman dari anak itu, dan ini menjadi modal ke depan pada saat dia tumbuh besar gitu Mbak. Oke, semoga ya, amin kita doakan. Amin Pak. Baik, nah Pak Mahendra, sebenarnya dukungan apa sih yang diberikan kepada para pemenang dari Kila ini, Pak? Dari program Kila ini? Ya pasti selain sertifikat, gitu ya, pasti kemudian juga pasti ada hadiah pembinaan ya, ada uang nanti bisa dilihat gitu ya berapanya, dan juga kita pasti menjadi duta kalau yang penyanyi duta kita gitu. Dan ini kan kita ingin masukkan ke pelajar Pancasila juga sebagai profil pelajar Pancasila, karena kalau orang-orang yang punya prestasi, kemudian dia juga punya karakter yang baik kan cocok sebagai pelajar Pancasila gitu ya. Kami punya program juga di Kemendikbudristek gitu. Jadi moga-moga ini menjadi duta-duta yang baik gitu, yang pemenang-pemenangnya dan lagu-lagunya juga menjadi yang berkualitas, sehingga bisa betul-betul ya bisa viral ya Mbak Denok ya. Ya amin Pak. Semoga Pak biasa. kita dukung Pak. 10 tadi benar gitu, biar bisa viral dan sebagainya gitu. Yang penting kita nggak bosen-bosen memviralkan lagu anak ini ya Pak ya. Tapi bener loh Mbak Mia nih, yang kalau saya pribadi itu yang lagu Tim Song itu biasanya kan kita lagu-lagu gede lah yang tapi ini lagu anak loh, luar biasa nih Mbak Dian HP ini yang ini benar-benar nancep banget gitu. Dan saya optimis, kita Kemendikbud optimis ini akan menjadi, dan lagu-lagunya juga bagus kan kemarin ya pemenangnya juga. Jadi kita sangat optimis ini akan menjadi lagu-lagu anak-anak yang digemari gitu Mbak. Ya, oke, semoga. Nah, ada perbedaan nggak Pak dengan tahun lalu untuk dukungannya itu tadi? Kalau dukungan perbedaan sebetulnya kan kita sama ya kalau dari nilai anggaran gitu ya, tetapi kan hanya polanya yang kita rubah. Tetapi kalau tahun ini kita akan banyak program. Kalau dulu kan hanya pentas gitu kan, kita akan masuk seperti program di Indonesia TV, nanti tidak perlu bayar kayak gitu-gitu, kita wadahkan Mbak. Jadi tidak harus di dalam program Kilanya sendiri, tetapi kita juga akan masuk di kegiatan-kegiatan, sehingga hasil dari produksi yang tadi video klip itu kita coba kita sosialisasikan di semua lini gitu ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di platform Indonesia TV kita, di budaya saya kita, bahkan di Kemendikbud Ristek sendiri di akun-akunnya gitu pasti akan menggema di sana juga. Instagramnya Tim Song kita yang belum jadi video klip aja udah di-upload oleh Instagramnya Mas Nadiem sendiri gitu. Biasa. Jadi itu kan padahal kan followernya banyak sekali kan di betul. kan gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kita target kita ke presiden nih Bu.
Followernya Pak Mahendra juga banyak loh. Wah, yang Saya lihat komennya. hari ini nambah 1 followersnya saya, Kak. Oke, Pak Mahendra, kira-kira bagaimana dengan karya cipta lagu yang menang nantinya, Pak? Maksudnya Mbak? Ya, nanti lagunya akan seperti apa? Apakah akan mendapatkan copyright atau bagaimana? Ya, nanti teman-teman kan ini ada nih teman-teman dari ada Pak Edi, Mbak Retno dan sebagainya. Nanti kan Mbak Andini kita daftarkan kan langsung ke sebagai hak ciptanya pencipta lagu itu ke Hukum dan HAM. Jadi biar dia punya kalau ke depan ini dia pengen memproduksi dan punya royalti, nggak ada masalah seperti yang lagu-lagu diproduksi gitu ya. Nah ini moga-moga insya Allah kita akan daftarkan itu sebagai hak kekayaan intelektual bagi yang pemenang itu ya pencipta lagu itu gitu. Oke, lalu kemudian untuk video klipnya sendiri, Pak? Artinya nanti proses pembuatan video klipnya juga dibantu begitu ya, Pak? Ya, itu kan sudah komitmen kan. Ya, sedang berlangsung. Itu Kita lagi otomatis sedang langsung ya, berarti ketika otomatis. menang nanti udah langsung disiapkan Ya. timnya, langsung dibuatkan konsepnya dan lain sebagainya, begitu ya, Pak ya? Kan sudah dimulai, kayaknya udah diproduksi Mbak Deno ya. Ya, sedang berlangsung Pak. Kita Sudah bikin sebaik mungkin ya, Ya. supaya apik dilihat ya Pak. Nah, ya betul, bedanya itu di situ Mbak. Kalau dulu kan lomba saja, yang sekarang sudah memproduksi, memang kami minta untuk diproduksi dengan ya anggaran sudah dengan program Kila ini gitu. Betul. Jadi Ya, itu nanti- semoga lebih menarik ya, lebih Ya, menarik untuk betul. yang Jadi lain itu untuk ikutan. sebagai pemicu juga teman-teman yang akan nanti mendaftar ya Pak. Oh ya, Betul. nanti kalau aku menang, aku dibikinin Iya. video nih, jadi Iya. lebih populer. Dan akan sering tampil di TV-TV juga gitu Ya, ya. betul. Kan kalau sudah ada video klip kan enak ya ditampilin terus, terutama di Indonesia TV kami lah akan terus dikeluarkan berkala dan sebagainya. Insya Allah lah pasti gitu. Oke, baiklah. Nah, sekarang aku mau tanya ke Kak Deno nih. Kak Deno, di akhir program Kila ini rencananya akan ditayangkan pentas Kila. Itu di mana para duta Kila dan pemenang lomba akan tampil bersama-sama ya, Kak ya. Nah, apakah ada informasi yang bisa dibagikan mengenai konsep pentas Kila tahun ini? Wah, untuk saat ini saya belum bisa ceritakan banyak ya, karena dengan situasi PPKM kita juga belum tahu gimana pandemik ya? ini. Rencananya sih kalau maunya kita mau pentas ya Pak ya, ada pentas. Tapi nanti lihat situasi Mbak. Yang pasti program Kila ini kita akan terus mengetengahkan acara-acara yang menarik, yang nantinya pasti lebih banyak peminatnya itu. Kita pasti akan pentaskan, tapi nanti tergantung situasi ya Pak ya. Ya, betul. Karena ini situasi berubah-ubah di pandemik ini ya Pak ya. Artinya tapi nanti segala informasi akan disampaikan melalui website dan juga Betul. berbagai platform itu. Ya. Jadi kita bisa Kita ikuti update di perkembangannya website ya. semua ya Pak, dan di IG Tapi kita minimal, juga update di Kila ya. Indonesia. Ya, gimana Boleh Pak? menambah Mbak, mungkin kan minimal kan pentasnya seperti tahun lalu ya, Ya. tapi nanti ditayangkan kalau nggak pasti di Budaya Saya dan di Indonesia TV itu rekamannya pasti. Karena kan pemenang ini penting lagi. Ini kan komitmen. Jadi kalau masalah acara harus ada untuk puncak Kilanya dan mungkin akan kalau ditayangkan pasti kalau nggak dua-duanya di Budaya Saya dan di Indonesia TV kan gitu. Karena kami kan sudah mulai launching di 1 September. Jadi pasti ada dan nanti ada di IndiHome Mbak untuk tinggal lihatnya di anunya Telkom yang IndiHome itu gitu. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin untuk Pak Mahendra dan juga Kak Deno, kira-kira harapan atau pencapaian apa yang ingin diraih di program Kila tahun ini? Mungkin Pak Mahendra dulu, silakan Pak. Ya pasti pencapaiannya lagu-lagu yang diproduksi itu menjadi viral. Lagu-lagu yang tim song dan pemenang-pemenang lagu itu menjadi viral. Viral itu ya seperti yang kita harapkan, viral ke semua pihak sehingga menyadarkan kita semua pentingnya lagu anak ini kepada anak yang dengan seusianya gitu ya. Itu menjadi harapan kami. Dan yang kedua selain itu yang kedua yaitu semakin berkomitmennya semua pihak gitu ya. Yuk penting nih mempersiapkan Indonesia Anak Emas gitu ya. Kita ini di 2045 dari sekarang kita mempersiapkan anak-anak yang nanti menjadi penerus kita, penerus bangsa kita, menjadi anak-anak yang betul-betul matang gitu seusianya gitu, sehingga dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau dari kami ya lewat lagu anak ini kan menjadi karakter dan sebagainya.
sehingga nasionalis dan sebagainya. Itu sih Mbak, terima kasih. Oke, dari Kak Dena mungkin. Karena saya di perwakilan kita Indonesia sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kemendikbudristek ya Pak, melalui program Kila ini. Dan berharap program ini dapat berkesinambungan terus, sehingga anak-anak Indonesia tetap mendapatkan hak mereka untuk dapat bermain, kemudian bernyanyi, dan belajar ditemani oleh lagu-lagu anak yang berkualitas. Itu Mbak. Yang penting itu. Semoga ya. Terakhir amin, sedikit, amin ya Pak ya. Amin. Terakhir sedikit dari Pak Mahendra. Kira-kira ada pesan untuk orang tua atau tenaga pengajar untuk usia anak-anak Pak? Ya, tunggu terus program kami video klipnya kalau sudah selesai diproduksi, dan terus mengikuti di website kita, di websitenya Kila gitu, sehingga program-program kita ini program yang baik untuk para guru, orang tua, sehingga kita bisa mempersiapkan anak kita secara baik ya ke depan dan sebagainya. Semoga orang tua mau ya kembali lagu-lagu ini gitu, ikut memviralkan lagu ini, ikut mengajarkan kepada anak-anaknya tentang lagu-lagu yang di lewat program Kila ini. Itu Mbak Mia. Oke, menambahkan mungkin Kak Dena untuk pesan-pesan. Karena dalam rangka pandemik ini kita berharap kan pada kumpul di rumah untuk menambahkan imun nih, menciptakan imun. Yuk, penting banget. Iya, anak ibu, ayo kita bisa ikut dance challenge di TikTok, bisa anaknya disuruh nyanyi, ibunya videoin, atau bapaknya nanti ciptain lagu. Semuanya nih satu keluarga. Yuk, semua keluarga Indonesia kita ikut mensukseskan ya program Kila ini. Itu sih Mbak. Ini semoga Indonesia sehat ya Pak. Indonesia betul. Terima kasih loh kita ya, dengan kita saya terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Aku mau tepuk tangan untuk kita, kemudian juga untuk Kemendikbudristek juga. Ini berkat dukungan Pak Mahendra juga ini. Luar biasa Pak Mahendra ya, dan juga Mas Nadiem juga tadi kan disebut-sebut ya, karena juga udah bantu memviralkan. Saya nih sebagai orang tua ya, saya punya anak di rumah, saya mendukung penuh ini program ini, mungkin nanti bisa ikutan juga ya Pak ya. Iya, aku ikutan di situ. Nanti kita tunggu ya Pak, kita lihat. Iya, karena harapannya adalah gini, kita semua punya masa kecil yang luar biasa indah dengan lagu-lagu yang indah. Ayo kita juga pengen dong anak-anak kita sekarang. Betul. Dan juga benar kata Kak Dena, di situasi seperti ini pengennya kita semua berpikir positif supaya kita bisa lebih sehat lagi. Salah satu warisan kita untuk anak-anak kita ya, generasi penerus. Betul sekali. Baiklah, demikianlah perbincangan singkat kita dengan dua orang narasumber yang dapat dikatakan ini adalah bapak dan juga ibunya program Kila nih ya. Kalau anak lahir ada orang tuanya, nah ini dia nih. Nah, semoga perbincangan ini dapat menambah informasi dan juga semangat untuk seluruh anak-anak Indonesia agar bisa terus berkarya, tidak patah semangat walaupun kita masih dihadapkan pada situasi pandemik yang seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Mahendra, terima kasih Kak Deno, terima kasih kepada seluruh pemirsa ya yang sudah setia juga. Sebagai penutup, kita akan saksikan lagu Kita Cinta, lagu anak Indonesia. Ya, ini adalah ciptaan dari Ibu Dian Harde yang luar biasa ya, kita sudah sama-sama tahu. Yang diusung menjadi theme song Kila. Jadi langsung saja kita saksikan bersama-sama. Saya Nia Kusuma pamit. Sampai jumpa lagi di episode lainnya. Salam sehat selalu untuk para sahabat Kila. Sehat-sehat Pak. Terima kasih Mbak Dena. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.